Bab 725. Kamu panggil sesuka hati. Mendengar kata-kata Kinge, Ayana di sampingnya sempir pingsan. Akademi Guarksuan tidak menselai master 90% keilahian, namun mereka memiliki ahli yang bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang berada di 90% keilahian. Ayana tidak peduli tentang apapun dan segera bergegas ke Kinge dan berkata dengan mendesak, "Tetua tertinggi, diam." Kinge tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kamu pengkhianat, kamu meninggalkan klan roh kuno. Kamu tanya, mempermalukan klan roh kuno, aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Ayana dengan keras. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Bang! Kinge itu langsung terguncang oleh cahaya pedang dan mundur dengan keras. Orang yang mengambil tindakan adalah Sander Yell. Setelah Kinge berhenti, dia melirik telapak tangannya yang retak, lalu menatap Sander Ye di kejauhan, sedikit terkejut, "Kamu?" Dia menemukan bahwa kultivator pedang muda di depannya sudah menjadi lebih kuat lagi. Karena pihak lain tidak menggunakan pedang dewa kali ini. Sander Ye memandang Kinge dengan ringan, lalu berjalan ke arah Ayana. Saat dia hendak berbicara, Ayana tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Klan roh kuno pantas disalahkan." Sander Ye terdiam. Secara alami, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan klan roh kuno. Pengkhianat. Pada saat ini, Kinge di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Dasar pengkhianat, seluruh keluargamu akan dipermalukan karena kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu di klan." Sander Ye tiba-tiba mengerutkan kening, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang melesat ke udara. Berisik. Di kejauhan, wajah Kinge sedikit berubah. Dia tidak berani gegabah. Dia mengambil langkah ke depan dan main cahaya pedang. Bang! Kinge dipukul mundur lagi. Setelah Kinge berhenti, lengan kanannya retak, darah berceceran, dan tulangnya terlihat. Wajah Kinge dipenuhi rasa tidak percaya, "Kamu?" Dia menemukan bahwa kekuatan Sander Ye saat ini sudah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Baru berapa lama itu? Bagaimana mungkin? Kinge sangat terkejut. Sander V tidak merigatakan omong kosong, tiba-tiba terbang melintasi lapangan, apapun dan mengambil langkah maju dengan langkah pedang. Bang! Sebelum Kinge sempat bermaksi, dia terlempar ke belakang lagi. Kali ini, begitu dia berhenti, dia seperti merasakan sesuatu. Bang! Saat patung dewa muncul, cahaya pedang langsung terhalang. Kinge mengendalikan patung itu dan menatap Sander Ye sambil meraung. Ekspresi Sander Ye tetap tidak berubah, dan dengan sedikit gerakan jarinya, cahaya pedang tiba-tiba jatuh dan langit dan menghantam langsung ke patung Kinge. Bang! Kinge meraung lagi dan meninju ke langit berbintang. Dengan pukulan ini, seluruh galaksi mendidih, dan cahaya pedang Sander Ye langsung terhalang oleh pukulannya. Tapi pada saat ini, beberapa pedang terbang tiba-tiba ditembakkan dari sekitar Kinge. Mata Kinge tiba-tiba menyusut, dia mengepalkan tangan kirinya erat-erat, dan menggunakan kekuatan magisnya dan ribuan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, galaksi bergetar hebat, dan pedang terbang Sander Ye semuanya terhalang oleh cahaya keemasan. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba bergegas ke depan, dan detik berikutnya, cahaya pedang setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menebas dari atas patung Kinge. Bang! Saat pedang Sander Ye jatuh, tubuh Kinge dan patung itu langsung terpotong ke tanah dan mundur dengan keras. Pria berbaju biru di samping memperhatikan dengan penuh minat. Cucunya sudah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun ini, seperti yang diharapkan dari cucunya. Memikirkan hal ini, pria berbaju biru tidak bisa menahan tawa. Di sampingnya, Tezaan menatap pria berbaju biru dan menggelengkan kepalanya sedikit. Stelakin memandang Sander Ye di kejauhan, matanya penuh wama lembut. Di sisi lain, Ayana tampak murung. Dia tahu bahwa klan roh kuno akan tamat sepenuhnya. Dan dia begitu tak berdaya karena dia tidak bisa mengubah apapun. Kali ini, Mita Lou menghampirinya, meraih tangannya, dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir.
Ayana menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Mita Lou menghela nafas dalam hatinya, dia memahami Ayana, karena dia masih muda ketika peradaban Senjah dihancurkan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Seolah memikirkan sesuatu, Mita Lou menoleh untuk melihat Pata berbaju biru tidak jauh dari Sarah, ekspresi berangsur-angsur menjadi serius. Seberapa kuat kultivator pedang ini? Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Tapi dia tahu bahwa kultivator pedang di depannya jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh klan Rah kuno. Bang! Pada saat ini, suara gemuruh di kejauhan tiba-tiba menarik Mita Lou kembali dan pikirannya. Mita Lou berbalik dan melihat Qingye mundur dengan mantap di bawah cahaya pedang Sander Ye di kejauhan benar-benar ditekan, hampir tidak ada kekuatan untuk melawan. Mita Lou menatap Sander Ye, yang sedang menghunus pedangnya, dan terkejut. Kekuatan Sander Ye saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana orang ini berlatih? Bang! Pada saat ini, patung di belakang Qingye di kejauhan tiba-tiba hancur, dan pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya berguncang. Begitu Qingye berhenti, cahaya pedang melesat langsung ke arahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qingye tiba-tiba berubah drastis, cepat bertindak. Begitu suara itu terdengar, Master Klan Roh Kuno di sekitar mereka tiba-tiba sadar kembali. Kalau mereka tidak mengambil tindakan, tetua Qingye akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, Teza An tiba-tiba menembakkan tombak ke sampingnya. Bang! Kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus dari lapangan. Master Klan Roh Kuno yang awalnya bergegas menuju Sander Ye diblokir satu demi satu. Tapi ketika mereka hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan lalu mereka dengan cepat menoleh untuk melihat, hanya melihat bahwa Qingye di kejauhan sudah dipukul di tempatnya oleh pedang. Melihat penandangan ini, wajah Master Klan Roh Kuno tiba-tiba menjadi pucat. Wajah Qingye menjadi pucat, dia menatap Sander Ye dari kejauhan dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Di kejauhan, Sander Ye tidak mengambil tindakan, tapi perlahan menutup matanya. Setelah bertarung dengan senior An selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan orang luar, dan pada saat ini dia menemukan bahwa master di luar ini sangat lemah. Dia bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya. Sungguh, 50% kekuatannya belum digunakan. Dibandingkan dengan Teza An, Qingye di depannya berjarak ribuan mil. Sander V pertahan membuka mata Nis. Dia menatap Qingye dan menggelengkan kepala Nis, kamu bernur berau terlalu lemah. Wajah Qingye langsung menjadi sangat jelek. Sander Ye mengabaikannya, menoleh untuk melihat Teza An dan berkata sambil tersenyum, senior An kita akan terus bertanding nanti. Teza An sedikit mengangguk, oke. Dia juga mengagumi Sander Ye dan berharap dia bisa berlatih ilmu pedang dan seni bela diri. Sander V pasti bisa melakukannya. Karena si kecil ini memang jenius super. Setelah menerima persetujuan Teza An, Sander Ye tiba-tiba tertawa, dan kemudian dia melihat ke arah Qingye tidak jauh dan sana, dengan dua jari terkatup, dan hendak membunuhnya, tetapi pada saat ini, Qingye tiba-tiba berkata dengan suara yang galak, Sander Ye, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan klan Roh Kuno? Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, saat ini, kamu masih mengatakan hal seperti itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk, dan cahaya pedang tiba-tiba jatuh langsung dari atas kepala Qingye. Tapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Detik berikutnya, cahaya pedang Sander Ye langsung diblokir oleh kekuatan misterius. Melihat adegan ini, Sander Ye mengerutkan kening. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan, dan detik berikutnya, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Sander Ye sedikit bingung. Saat ini, Ayana tiba-tiba berkata, dia Qingyu, perwira militer klan Roh Kuno yang pergi ke hutan Sansu 100 tahun yang lalu. Qingyu. Sander Ye mengangguk sedikit. Tampaknya klan Roh Kuno mulai memanggil orang-orang kembali dari hutan Sansu. Setelah mendengar kata-kata Ayana,
King menjadi marah dan menunjuk ke arah Ayana dengan marah, dasar pengkhianat. Ayana langsung mengabaikan King. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana melestarikan peradaban klan roh kuno. King melirik Ayana, lalu memandang Sander Ye, apakah kamu pewaris Wan? Sander Ye mengangguk, ya. King mendengus dingin, apa kamu yang katakan, klan roh kuno harus menyerah atau mati? Sander Ye tersenyum dan berkata, ibuku yang mengatakannya, tapi yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Stella Qin melirik Sander Ye, tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. King mencibir, kamu bukan orang sombong biasa. Gurumu Wan jauh lebih cakap darimu, tapi dia tidak sesombong kamu. Sander Ye menggelengkan kepala nis dan tersenyum, mari kita berhenti bicara omong kosong dan Mei Es saat dia berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan, lalu menunjuk, dan cahaya pedang langsung menyambar di depan King. Melihat Sander Ye mengambil tindakan secara langsung, mata King langsung menjadi dingin. Dia deliha mengambil satu langkah ke depan, lalu membalikkan tangan kanannya dan menghantam tepat di depannya, bang. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh galaksi tak berujung terbakar secara langsung, dan cahaya pedang Sander Ye diblokir secara paksa, tetapi detik berikutnya cahaya pedang tidak terlihat muncul di atasnya. King terkejut, dan dia tiba-tiba menghindar, dan pada saat dia menghindar, cahaya pedang muncul di belakangnya. King merasa ngeri. Saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan langsung mengaktifkan patungnya. Bang! Sebuah patung setinggi ribuan kaki tiba-tiba berdiri di langit berbintang, dan suara menakutkan mengguncang sekeliling seperti gelombang. Sander Ye meling patung itu dengan tanpa ekspresi, dan menunjuk, cahaya pedang jatuh dari langit seperti guntur. King meraung marah, mengangkat tangannya dan meninju ke atas. Bang! Cahaya pedang Sander Ye langsung diblokir. Tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengambil langkah maju, dan detik berikutnya, kekuatan misterius menyelimuti sekelilingnya. Domain pedang. Saat domain pedang ruang waktu muncul, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan patung kuno itu. Jelep-jelep. Sesaat kemudian, patung King langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh King mundur dengan keras. Saat dia berhenti, cahaya pedang langsung menembus alisnya, memakukannya di tempatnya. Kalah. Ada keheningan di lapangan. King menatap Sander Ye dengan tidak percaya, kamu berani menunggu. Tepat ketika Sander Ye hendak membunuhnya, King tiba-tiba berkata dengan galak, Sander Ye, apakah kamu? King menatap Sander Ye, ya. Sander Ye sedikit mengemit, kamu ingin panggil orang? Sander Ye melirik pria berbaju biru di sampingnya, lalu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku siapapun yang kamu mau, aku tidak terkalahkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setiap orang bersambung.